Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin kembali mendapatkan rejection setelah kemarin mencoba untuk berhasil breakout dari upper trendline yang telah terbentuk selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Tapi pada akhirnya gagal untuk dilakukan dan pada akhirnya kita start untuk mendapatkan pullback dan sekarang berada di kurang lebih area 107.000 dolar. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana updates-nya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,31 triliun dolar atau turun sekitar 0,88%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP. Kenaikannya 1,74% ke 2,23 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan awali dari update kompetisi trading bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di tanggal 5 Juli ini. Nah, perlu kalian ketahui price pool per hari ini sudah di angka 1235 dan yang menjadi juara pertama per hari ini adalah di user ID 7047429 dengan turnover volume sebesar 1.086.000 US dollar. Yang tentunya selain dia berpotensi mendapatkan 25% dari prize pool, dia juga sudah berhak untuk mendapatkan 1,5 juta rupiah dalam bentuk cash karena telah berhasil untuk hit ke volume 1 juta. Dan kemungkinan kompetisi ini masih akan terus berlanjut dan saya akan lanjutkan ke kompetisi ketiga teman-teman dengan hadiah yang harusnya bakalan lebih menarik lagi. Mungkin nanti saya akan juga adakan polling gitu ya, polling atau semacam riset gitu ya untuk hadiah kompetisi berikutnya, kira-kira yang menarik itu seperti apa dan berapa yang kira-kira teman-teman anggap sebagai wajar dijadikan sebagai target gitu ya. Kalau untuk yang kompetisi ini kan 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta dan juga 15. Nah, nanti kita bakalan coba lakukan polling kira-kira apakah itu terlalu besar menurut kalian, kira-kira baiknya di angka berapa, saya mungkin bakalan nanti coba cari tahu. Nah, teman-teman, kalau kita bahas spesifik soal Bitcoin, kalian mungkin banyak sekali mendengar ya, orang-orang udah mulai start merasa bahwa, wah, ada potensi Bitcoin sepertinya slowing down, Bitcoin bakalan drop dari sini, kita bakalan melihat ada bear market, itu mungkin yang contoh paling ekstrim gitu ya. Artinya tidak jarang orang-orang yang mulai start shifting bearish untuk Bitcoin. Hanya dengan alasan bahwa yang pertama, ya kita sepertinya struggling ya selama beberapa minggu terakhir untuk jebol ke all time high yang baru dan juga tidak jarang yang mengatakan bahwa kita membentuk double top yang sebenarnya juga sudah saya sampaikan, saya sangat berseberangan gitu ya dengan opini tersebut. Dan di sisi yang lain juga banyak analis mengatakan karena keadaan makroekonomi sekarang yang tidak terlalu mendukung bagi risk on asset, itu bisa membuat Bitcoin juga kemudian mendapatkan drop yang luar biasa dalam. Nah, tetapi ada beberapa data hari ini teman-teman yang mungkin bisa sedikit banyak membuka mata kalian gitu ya. Dan kalian bisa putuskan sendiri apakah kalian percaya bahwa Bitcoin bakalan drop mungkin 50-60% dari sini ataukah kita masih mempunyai ruang untuk mendapatkan rally ke atas. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari sisi short term-nya. Kalau kita perhatikan untuk sementara waktu teman-teman, 1 minggu terakhir area of liquidation yang angkanya cukup besar itu sekarang berada di kurang lebih 106.000 sampai kurang lebih 105.500. Kalau kita zoom out lagi ke time frame yang lebih panjang, maka jawabannya sedikit berubah. Bahwa di sekitaran area 110 sampai kurang lebih 112 pun itu terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Nah, tapi ideally tentunya kita mau melihat kedua area tersebut itu dijemput gitu ya. Dan biasanya fake out-nya dulu ke arah yang berseberangan. Artinya kalau kita mau melihat Bitcoin breakout ke all time high yang baru, maka yang lebih ideal adalah kita mendapatkan semacam fake out dulu ke bawah untuk menjemput semacam liquidity sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rally. Dan area 106.000 tentunya sekarang masih sangat-sangat dekat dan sangat berpotensi untuk kita sentuh. Kita bakalan cari tahu juga seberapa besar persentasenya dari segi price action dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya tentunya. Tapi intinya adalah selama 1 minggu terakhir terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar di atas maupun di bawah harga Bitcoin
Tapi yang lebih besar sekarang adalah berada di bawah harga Bitcoin di kurang lebih range 106 sampai 105.500. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas dari segi fundamental, teman-teman. Bitcoin itu dari hari ke hari fundamental itu semakin kuat gitu. Semakin banyak orang yang merasa bahwa ya Bitcoin memang cocok di hold secara jangka panjang dan bukan lagi di tradingkan seperti di cycle-cycle sebelumnya. Terbukti dari beberapa data yang mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya. Salah satunya adalah balance Bitcoin yang berada di dalam exchanges yang terus mengalami penurunan. Bahkan angkanya itu jauh lebih rendah daripada apa yang kita lihat selama beberapa tahun ke belakang. Menunjukkan bahwa sudah mulai banyak orang yang meskipun melihat Bitcoin sudah naik tinggi harganya, tidak tertarik untuk melakukan penjualan. Dan ada potensi mereka akan menjadi long term holder. Di sisi yang lain tentunya, demand untuk Bitcoin juga datang dari berbagai arah sekarang. Selain dari spot Bitcoin ETF yang kalau kita lihat dari hari ke hari secara konsisten terus menghasilkan inflow, terutama kalau kita bicara 2 sampai 2,5 bulan terakhir. Data yang terbaru kembali menunjukkan bahwa BlackRock membeli sebesar 1.035 Bitcoin. Dan secara total mereka membeli kurang lebih 37.000 Bitcoin hanya di bulan Juni saja, teman-teman. Tapi kalau bagi kalian mungkin itu nggak cukup, kalian bisa lihat data yang berikutnya. Bahwa sampai dengan saat ini sudah ada lebih dari 100 perusahaan di dunia yang memilih untuk memasukkan Bitcoin ke dalam portofolio mereka. Tentunya yang leading adalah MicroStrategy, Marathon Digital, 21, Riot Platform, Metaplanet, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kalau kalian perhatikan secara data, dari hari ke hari, itu antara ada perusahaan yang terus melakukan akumulasi, atau ada perusahaan baru yang memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan, mereka sekarang itu udah nge-hold kurang lebih 848.000 Bitcoin. Ini kalau kita hanya menghitung top 100 ya, atau perusahaan yang nge-hold Bitcoin paling banyak. Ini adalah top 100-nya. Dan ini baru permulaan, teman-teman. Kita baru mulai melihat ada perusahaan-perusahaan melakukan hal ini. Dan ini saya expect akan terus accelerate, akan terus berlangsung sampai dengan bertahun-tahun ke depan. Bisa kalian bayangkan sumber demand bagi Bitcoin itu ribuan bahkan belasan ribu per hari, bahkan bisa aja lebih daripada itu, gitu ya. Dan supply yang ada itu terus-menerus tergerus, terutama yang berada di dalam exchange. Dan pertanyaannya hanya, kira-kira sampai kapan Bitcoin akan bisa ditahan di kurang lebih area 100.000 ini? Sebelum pada akhirnya kemungkinan dilepas dan kita bakal melihat Bitcoin kembali mendapatkan rally yang signifikan. Itu yang masih menjadi salah satu skenario yang menurut saya probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi. Yang artinya saya mau menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan bahwa kita sudah berada di top bull market kali ini dan bersiap untuk kembali masuk ke bear market. Nah, alasan lain juga selain daripada beberapa yang sudah saya mention tadi, kenapa bagi sebagian orang kita mungkin sudah akan masuk ke bear market adalah alasan Fourier cycle gitu ya, yang menurut mereka mungkin masih akan berlaku sampai dengan saat ini. Ya meskipun kita sama-sama masih nggak tahu ya apakah itu masih akan tetap berlaku atau tidak, tapi at least untuk sementara waktu kita melihat, kalau saya melihatnya ya dari segi price action, kita masih bertahan dengan cukup baik di atas harga $100.000. Di sisi yang lain, kita juga tidak mendapatkan ada banyak indikator yang menunjukkan bahwa Bitcoin telah berada di top sebuah bull market. Jadi ini opini saya tidak tanpa dasar ya teman-teman. Ada data dan juga alasan di belakangnya yang menyebabkan saya juga merasa kita masih mempunyai ruang untuk bergerak naik ke atas. Ya minimum hit ke angka 120 saya rasa itu akan sangat mudah untuk kita lakukan. Nah, tapi untuk sementara waktu memang kita masih melihat Bitcoin berusaha untuk bisa break dari area konsolidasi yang telah bertahan selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Di mana kita sepertinya sedang membentuk sebuah ranging movement yang descending atau biasa kita sebut sebagai bull flag, itu boleh aja. Nah di video kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita sedang berada di area yang cukup krusial teman-teman. Kenapa? Karena kita kembali ngeretes ke area upper trend line yang telah terbentuk dari kurang lebih 1 bulan ke belakang. Dan itu berpotensi menjadi area major resistance.
Sehingga akan sangat wajar kalau misalnya dari sana kita akan mendapatkan some type of rejection atau resistance. Dan itu yang persis kita lihat terjadi, teman-teman. Kita mendapatkan rejection setelah ada 2 kali percobaan untuk mendapatkan rally, keduanya gagal, dan pada akhirnya sekarang kita berada di kurang lebih area 107.000. Nah, kalau teman-teman masih ingat data yang barusan kita sudah bahas gitu ya, adalah data liquidation heat map. Kita bisa mengetahui bahwa kalau kita akan lanjut turun dari sini, area 106.000 itu kemungkinan akan menjadi target utamanya karena di sekitaran area tersebut terdapat tumpukan likuidasi yang cukup masif, teman-teman. Nah, untuk kita bisa menuju ke area tersebut, menurut saya ada satu hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, teman-teman, maka Bitcoin itu sepertinya sekarang sedang mencoba membentuk sebuah pattern symmetrical triangle yang kalau misalnya berhasil kita jebol ke bawah, maka ini adalah potensi untuk pelanjutan momentum bearish untuk short term bagi Bitcoin. Dan targetnya di mana? Targetnya minimum ke kurang lebih area 106.000 sampai kurang lebih 105.500. Saya rasa itu menjadi satu area yang cukup ideal bagi kita untuk retest gitu ya. Tapi kita harapkan tentunya Bitcoin akan bisa mempertahankan 106.000 di 4-hour chart. Artinya saya mau melihat Bitcoin tetap bisa closing 4-hour candle di atas area ini. Saya nggak mau melihat Bitcoin berhasil untuk jebol di bawah area tersebut dan start mendapatkan bearish continuation pattern. Karena kalau sampai itu yang terjadi, maka itu memperbesar probabilitas bahwa kita akan melihat Bitcoin untuk kembali jebol, bahkan membentuk lower low baru, bukan sebuah senario yang tidak mungkin terjadi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita jebol di bawah area major support and then mendapatkan bear flag di sini yang ujung-ujungnya kita breakdown dan kita mendapatkan sell off. Nah, ini sebenarnya juga sama posisinya di sini, kita jebol di bawah area support 106.000 and then start konsolidasi, tapi kita mendapatkan sedikit fake out ke atas sebelum pada akhirnya kita kembali jebol, dan itu juga menjadi awal di mana kita mendapatkan lower low baru. Nah, kalau misalnya hal yang serupa kembali kita lihat terjadi ke Bitcoin selama beberapa hari ke depan, artinya kalau kita berhasil untuk jebol di bawah area 106 dan start untuk kembali mendapatkan bearish continuation pattern, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kita memang belum siap untuk menyelesaikan konsolidasi besar di sini dan masih akan membentuk satu lagi lower low baru untuk menyelesaikan 3 wave di sini sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan rally ke atas. Tapi itu dengan catatan kalau kita berhasil clear di bawah 106.000, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita akan mampu mempertahankan 106.000 selama beberapa hari ke depan, menurut saya itu akan menjadi sebuah good sign bahwa memang area 106.000 sekarang telah berhasil kita flip menjadi area major support yang sangat kuat, dan itu berpotensi membawa Bitcoin pada akhirnya breakout di atas area upper trend-nya untuk membawa kita ke area all time high terakhir 111 ribuan atau bahkan breakout ke area all time high yang baru. Oke? Jadi kesimpulannya adalah kalau kita berhasil melihat Bitcoin breakdown di bawah area symmetrical triangle ini, maka saya rasa kita bisa expect 106.000 sampai 105.500 akan menjadi target penurunan berikutnya. Sebelum pada akhirnya kita mungkin akan start mendapatkan some type of support di sekitaran area tersebut. Kalau misalnya terdapat reversal pattern dari sekitaran area 106 sampai 105.000, itu akan mungkin bisa saya manfaatkan untuk kembali mencari setup long. Oke? Itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.